Sebuah balok bermassa 4 kg ditekan ke dinding vertikal. Jadi ini ada dinding ya yang warna abu-abu putih ini dengan gaya sebesar F. Ini F-nya. Ditunjukkan seperti pada gambar. Gaya ini dapat mendorong balok ke atas atau membiarkan balok tersebut meluncur ke bawah. Artinya apa? Artinya itu nanti F-nya ini lebih kecil daripada si gaya berat. Di sini kan ada massa beban ya. Berarti kan nanti pasti ada gaya berat nih. W-nya nih. Nah, nanti kita akan disuruh menggambarkan diagram gaya bebas untuk kedua kasus. Nanti lah kita akan bahas. Yang penting kita baca dulu soalnya biar lebih mudah dipahami. Dalam kurung gaya gesek diabaikan. Artinya tidak ada gaya gesek antara si balok sama dindingnya ini. Besarnya gaya dalam kedua kasus tersebut berbeda. Ya tentu saja berbeda ya. Karena kalau dia naik ke atas berarti F-nya itu nanti pasti lebih besar daripada W ini. Lebih tepatnya itu nanti ada F cos theta-nya lebih besar. Nanti saya jelaskan. Besarnya dalam sedangkan arah gayanya sama. Artinya sama-sama ke sini dengan bentuk sudut theta 30 derajat terhadap arah vertikal. Theta 30. Ini terhadap arah horizontal loh gambarnya ini. Ini salah nih. Tunggu dulu. Sorry. Oh ya, vertikal betul. Saya salah. Vertikal itu berarti yang di Y-nya nih. Nah, ini kan vertikal nih. Jadi terhadap garis vertikal. Saya yang salah. Betul, terhadap arah vertikal, betul. Gambarkan diagram benda bebas untuk kedua kasus tersebut. Nah, jadi gini. Pertama tadi kita sudah punya W. Ini gambarnya, ini W. Kalian gambarkan pada si bagian balok ini. Pertama ada W. Kemudian nanti ada yang namanya normal. Normal itu tegak lurus dengan bidang sentuh. Jadi karena ini bidang sentuhnya di sini di sebelah kanan, maka nanti normal itu ke kiri. Ini dia, tegak lurus dengan bidang sentuh. N normal ya. Nah, ini saya tuliskan gini. Ini huruf N ya. Kalian balik ya. Apa nih layarnya ini ke layar. Buku kalian balik tulisannya atau biar enggak bingung saya tulis gini aja deh daripada dianggap Z kan. Jadi dianggap Z pula. Sebenarnya ini N normal. Nah, ada ini. Normal itu yang ini. Kemudian di sini ada F-nya miring, maka nanti pasti ada komponen vektornya. Komponen vektornya itu nanti ada yang ke sini, ya kan? Nih, putus-putus. Kemudian ini putus-putusnya kok enggak lurus ya? Ini putus-putus ya, lurus ya. Ini harus dibikin lurus, ini putus-putus juga. Karena tanda panahnya ke sini, maka ini tanda panahnya ke sini. Nih, kemudian yang ke sini. Ini namanya F sin theta. Kemudian yang ini yang vertikalnya nanti namanya F cos theta. Nah, jadi inilah diagram gayanya, ya. Jadi kalau kalian dibikin gambarkan apa nih? Diputar menjadi datar dia nanti gini. Ini ya saya datarkan ya gambarnya. Ke sini W. Ke sini nanti ada normal. Ini saya datarkan. Saya datarkan rotasi 90 derajat ke kanan searah jarum jam. Saya rotasikan. Nanti ada yang ke sini. Ini F. Nanti ada yang ke sini. F cos theta. Nanti ada yang ke bawah sini. F sin theta. Nah, oke ya. Nah, ini gambarnya. Gambar dari diagram gayanya. Ini tanda panahnya sampai salah ya. Ini penting nih tanda panahnya nih. Kalau tanda panahnya salah nanti arah gayanya juga salah. Ini tandanya panahnya ke sini, ini tanda panahnya ke balok ya. Nah, udah sesuaikan dengan itu. Oke, yang A udah selesai nih diagram gayanya. Yang bagusnya ini yang di sini. Nah, ini bagus nih saya gambarkan. Kemudian hitung besar gaya untuk masing-masing kasus jika balok meluncur dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Nah, jadi ini masing-masing kasus ini dia bisa naik atau bisa turun ya. Nah, nih saya gambarkan lagi baloknya. Jadi mau ndak mau saya gambarkan lagi baloknya nih biar kalian mudah memahami soal ini.
Ini ada W. Ini ada N. Ini normal ya. Kemudian ke sini ada F. Kemudian ke atas ini ada, ini kan theta ya. Ini F cos theta. Kemudian ada yang ke sini F sin theta. Oke. Percepatannya itu meluncur 2 meter per sekon kuadrat. A 2 meter per sekon kuadrat nih. Tetanya tadi 30 derajat ya. Tetanya 30 derajat, M-nya 4 kg. Tetanya 30 derajat, M-nya 4 kg. Berarti kan W-nya itu M kali G, berarti 4 kalikan 10. 10, berarti W-nya sama dengan 40 Newton ya. Ininya 40 Newton. Yang ditanya itu dia kalau bergerak ke atas atau ke bawah. Dia tanya hitung besar gaya, F-nya berapa. Gini, pertama kasus dia naik. Pertama itu kasus naik ke atas. Kasus balok naik ke atas. Karena kita lihat baloknya naik ke atas, ya, naik ke atas gini, A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Maka yang kalian perhatikan tuh cukup arah panah yang segaris dengan sumbu Y. Jadi siapa yang pada sumbu Y ini? Itu ada F cos nih sama W. Nah, jadi gini saya gambarkan ya. Panahnya saja biar mudah dilihat. Ini ada yang ke atas tuh F cos theta, yang ke bawahnya itu ada W. Nah, ini. Hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kalikan A. M kalikan G. M kalikan A. Ingat, yang searah dengan A itu plus. Jadi di sini yang searah dengan A itu yang ke atas ini ada F cos theta. Berarti ini plus. Yang W-nya ke bawah, berarti ini min. Berlawanan arah dengan A itu min. Maka nanti kalian tulis di sini plus F cos theta-nya kan 30 derajat. Atau tulis dulu theta lah biar kalian tidak bingung. Theta dikurang W ya. Ingat, dia ke bawah. M kalikan A. F-nya tidak tahu berapa. Cos 30 derajat. Cos 30 derajat dikurang W. W-nya 40 sama dengan M. M-nya udah ya. M-nya 4 ya. 4 dikalikan 2. Oke. Berarti kan nanti ini F dikali cos 30. Cos 30 itu berarti setengah akar 3 ya, dikurang 40 sama dengan 8. Nah, ini pindah ke kanan. Jadinya plus nanti. Ini pindah ke kanan. Jadi plus 40. Jadi nanti ini setengah akar 3F sama dengan 8 ditambah 40. Berarti setengah F sama setengah akar 3F, sorry. Akar 3-nya lupa saya. Atau ini akar 3 per 2 ya. Kan 1 dikali akar 3. Akar 3 per 2 F sama dengan 48. Nah, ini kan nanti dikali 2-nya naik ke atas, akar 3-nya pindah ke bawah. Jadi gini. Akar 3 per 2F sama dengan 48 ya. Berarti F sama dengan 48 kalikan 2 per akar 3. Berarti F-nya sama dengan 96 per akar 3. Kalau mau dirasionalkan boleh dikali akar 3 per akar 3 kan. Berarti F-nya sama dengan 96 bagi 3 akar 3. 96 bagi 3 itu bisa ya, dikecilkan. Berarti ini 32. 32 akar 3 Newton. Nah, ini. Jadi F-nya itu 32 akar 3 Newton. Ini balok naik atas. Jika balok naik ke atas. Naik ke atas. Bagaimana kalau dia turun? Kalau dia turun. Jika balok turun ya. Turun. Artinya akan ke bawah. Berarti nanti A-nya ini ke bawah. A-nya ini kan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian tadi sama. Ke atas itu ada F cos theta-nya. Yang ke bawah tetap sama ada W-nya. Di sini yang plus itu si W-nya. Kenapa si W? Karena W-nya searah dengan A. Nih. A-nya ke bawah, W-nya ke bawah. Berarti ini plus. Sementara si F cos-nya jadi min. Karena dia berlawan arah.
Ya, seperti itu. Jadi rumusnya tetap sama, pakai sigma F sama dengan M kali A juga. Sigma F sama dengan M kalikan A. Sigma F-nya, lihat yang plus tuh si W. Plus W dikurang F cos theta sama dengan M kalikan A. Berarti ini 40 dikurangkan F dikalikan cos 30 derajat sama dengan 4 dikalikan 2 ya. Berarti 40 dikurangi F cos 30 langsung ganti ya lah. Cos 30 kan setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 sama dengan 8. Yang ini F nya pindah ke kanan, jadi plus dia. Yang 8-nya pindah ke kiri, jadi min nanti. Maka nanti 40 dikurangi 8 sama dengan plus F dikali setengah akar 3. Oke. 1 dikali akar 3 kan akar 3. Nah, ini nanti 32. Sorry, tulisannya kok jadi salah ya. 32 sama dengan ini akar 3 per 2F. Kali silang lagi ya. Berarti 32 dikalikan 2 per akar 3 sama dengan F. Berarti F-nya ini sama dengan 64 ya. 64 dibagi akar 3. Nah, ini kalau mau dirasionalkan boleh. Nggak masalah. F-nya 64 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Berarti kan F-nya sama dengan 64 per 3 akar 3 Newton. Nah, 64 per 3 itu nggak bisa dikecilkan lagi ya. Nah, ini jika balok turun. Nah, gitu. Jadi beda jawabannya. Kalau balok turun dia 64 per 3 akar 3. Kalau dia naik, jawabannya tadi berapa sih? Lupa saya. Kalau dia naik itu 32 akar 3. Nah, seperti itu ya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti ya soalnya ya. Pembahasannya ini. Pembahasannya, maaf jika kecepatan juga pembahasannya. Yang penting kalian tahu arahnya kemana, gerakannya kemana. Nanti yang plusnya siapa? Si W atau F cos. Kalau dia ke atas, ingat. Nanti yang ke atas itu adalah si F cos, kalau dia ke bawah berarti si W. Nah, kalau dia gerakannya meluncur ke bawah berarti yang plusnya W. Tadi sudah dijelaskan, semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Soal ini semoga temannya juga bisa tahu pembahasannya, semoga juga mudah dipahami. Jadi semakin banyak yang paham juga dan channel ini juga semakin berkembang. Admin sangat berterima kasih atas perhatiannya, dan untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram juga terima kasih yang sudah aktif. Dan mohon maaf jika ada pesan-pesan atau soal-soal yang memang belum sempat admin balas karena kesibukan sehari-hari admin. Jadi admin mohon maaf dan mohon pengertiannya juga. Terima kasih sekali lagi, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Oke, see you again, dadah.